23. Pengakuan ERICA. Hanya berselang beberapa menit, beberapa petugas kepolisian memasuki ballroom hotel. Ken semakin memucat, apalagi saat salah satu di antaranya menodongkan senjata api ke arahnya. Ingin melarikan diri seperti biasa pun sudah terlambat. Ia yakin Adrian sudah menyusun semua ini untuk menangkapnya. Ken adalah buronan yang sudah lama diincar oleh kepolisian karena terlibat dengan bisnis obat-obatan terlarang. Tetapi ia begitu lihai menyembunyikan identitas yang sebenarnya, sehingga tak pernah tertangkap. Apa kamu sudah merencanakan semua ini? Ia menghunus tatapan tajam kepada Adrian. Aku tidak melakukan apa-apa, kamu sendiri yang menyerahkan diri. Sekarang nikmati hari-harimu di penjara. Ken Claire. Adrian tersenyum puas. Sejak pengakuan Naomi bahwa Ken adalah kakaknya, Adrian sudah menugaskan orang-orangnya untuk menyelidiki pria itu. Sebenarnya, tujuan awal Adrian hanya ingin membalas dendam. Tetapi informasi bahwa Ken terlibat dalam bisnis obat-obatan terlarang memuluskan rencanya. Adrian pun melaporkan Ken dan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menangkapnya malam ini. Di balik punggung tegap Adrian, Naomi gemetar menatap kakaknya yang berlalu dan menghilang bersama para polisi. Ia hampir tak percaya. Ruangan luas nan mewah itu kembali riuh oleh cibiran para tamu. Semua mata memandang Hailea dengan tatapan penuh hina. Seperti ditelanjangi di depan umum. Wanita itu kehilangan harga dirinya. Kejutan yang ia persiapkan dengan sempurna malah berbalik mengejutkannya dengan dahsyat. Bukankah kamu menanyakan alasan yang membuatku meninggalkanmu? Sebelah bibir Adrian terangkat. Itu adalah jawabannya. Wajah Hailea menjadi seperti mayat hidup. Sudut matanya mengarah kepada Erika yang menunjukkan ekspresi terkejut. Tetapi sayangnya, Hailea dapat melihat gambaran kepuasan dalam matanya. Bodoh memang, ia telah tertipu oleh teman baiknya sendiri. Dengan begitu mudah Hailea menerima uluran tangan Erika untuk membongkar kedok Naomi. Dengan iming-iming bahwa Adrian akan sadar dan kembali padanya. Sekarang bukan hanya Adrian, semua orang pasti akan membenci dirinya. Tidak, aku tak boleh hancur sendirian. Setidaknya aku harus membalas perbuatan Erika. Kamu sudah menipuku. Hailea menunjuk Erika penuh amarah. Ini semua rencanamu, kan? Apa kamu sengaja melakukannya? Dengan cepat Erika menggeleng polos. Bersembunyi di balik sikap lemah lembutnya. Apa maksudmu? Hailea, aku mengundangmu ke pesta ulang tahunku untuk bersenang-senang. Bukan untuk mempermalukan Naomi. Salahmu sendiri kenapa mencari masalah dengan Adrian. Hailea terkekeh sinis dengan cairan bening yang mengaliri kedua sisi pipinya. Dasar licik, kamu yang mengundangku dan berjanji akan membantuku untuk kembali kepada Adrian. Ibu, tolong jangan dengarkan dia. Ibu percaya padaku, kan? Bola mata Erika sudah penuh oleh kristal bening. Ibu mengelus pundaknya lembut. Tentu saja ibu percaya padamu. Sudah cukup sandiwaranya. Adrian mendecakkan lidahnya. Kemudian menggelengkan kepala. Kalian berdua memang sama saja. Apa maksudmu? Adrian, kali ini suara ibu memecah. Sorot matanya menggambarkan ketidaksukaan mendengar kalimat yang tercetus dari bibir putranya. Erika mulai terseduh-seduh, seolah ucapan Adrian yang menyamakannya dengan Hailea begitu merobek harga dirinya. Dengan bekal isak tangis, ia bersandar pada tubuh tua ibu, dan biasanya selalu berhasil. Karena bagi ibu Erika adalah anak manis dan penurut. Kamu tidak mau memberitahu semua orang apa tujuanmu membayar uang jaminan untuk membebaskan Ken. Layaknya sambaran petir, ucapan Adrian membuat tubuh Erika gemetar hebat. Wajah sendunya mendadak hilang berganti takut. Bagaimana Adrian tahu? Begitulah sorot mata Erika berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Adrian, jangan menuduh Erika yang bukan-bukan. Sepertinya rasa sayang ibu kepada Erika terlalu besar. Lihatlah bagaimana wanita itu membela mati-matian. Bahkan meragukan ucapan putranya sendiri. Aku akan memberimu waktu 5 menit untuk bicara sendiri. Lagi. Adrian berbicara dengan santai. Tetapi itu saja cukup untuk membuat segenap keberanian Erika luluh lantak. Gadis itu mengusap air matanya dengan tangan gemetar. Obsesinya untuk memiliki Adrianlah yang menghancurkan dirinya. Erika mungkin lupa bahwa Adrian bukanlah orang yang dapat dibodohi dengan mudah. Aku mengaku salah, Ibu. Lirinya menanggung malu. Memang aku yang membayar jaminan untuk membebaskan Ken.
Aku juga yang membujuk Adrian untuk memberi kejutan untuk Hailea hari itu. Padahal aku tahu Hailea sedang bersama Ken di apartemen. Mata Hailea berkilat marah. Tubuhnya merangsek maju dengan kedua tangan yang sudah siap untuk menyerang Erika. Tetapi sebelum menjangkau, sudah dihalangi terlebih dahulu oleh beberapa pria yang sengaja ditugaskan Adrian untuk menjaga keamanan selama pesta berlangsung. Lepaskan aku, biarkan aku membalas pengkhianat itu. Hailea memberontak kala dua tubuh besar memegangi lengannya. Bawa dia keluar dari sini dan pastikan tidak membuat masalah lagi. Perintah Adrian. Dua pria berseragam hitam itu dengan cepat menyeret Hailea menuju pintu. Sekarang Adrian terfokus pada Hailea tanpa menyadari bahwa Naomi yang berdiri di belakangnya sudah gemetar sejak tadi. Kenyataan mengejutkan yang ia dapati malam ini membuatnya seakan kehilangan akal sehat. Tiba-tiba saja kepalanya berdenyut. Tubuhnya seperti kehilangan energi. Perlahan Naomi bergerak mundur, setengah berlari menuju toilet wanita yang berada di sudut ruangan. Ia menabrakkan tubuhnya pada wastafel dan memuntahkan isi perut, lalu membasuh wajah pucatnya berkali-kali. Segarnya air yang terasa menembus ke pori-pori bahkan terasa tak cukup untuk meredakan panas pada tubuhnya. Naomi bersandar pada dinding dan menatap langit-langit dengan frustrasi. Jadi itu alasan Tuan Adrian meninggalkan Nona Hailea. Karena Nona Hailea sudah mengkhianatinya. Dan laki-laki itu adalah Kak Ken. Bola mata Naomi mulai mengucurkan air mata yang sialnya semakin ditahan semakin deras mengalir di pipi. Kenapa aku sebodoh ini? Tuan Adrian menawarkan pernikahan padaku bukan untuk melindungiku, tapi untuk membalas Kak Ken. Sekarang dia sudah berhasil mencapai tujuannya dan menghancurkan mereka satu persatu. Apa sekarang giliranku? Dia selalu memberiku ancaman yang sama. Mengembalikanku ke tempat terkutuk itu. Sekarang dia akan mewujudkannya. Tubuh lemas Naomi luruh ke lantai. Ia terduduk dengan memeluk lutut. Keringat pun mulai membungkus tubuhnya. Belum pernah sebelumnya Naomi ketakutan seperti sekarang. Sementara di luar suasana tegang masih menyelimuti. Kejadian tak terduga itu membuat semua orang terperangah. Erika berdiri di samping meja dengan kepala tertunduk. Sementara ibu memilih duduk dan memijat kening. Aku akan memberimu waktu sampai besok untuk mengemasi barang-barangmu dan pergi dari rumahku. Kembalilah ke rumah orang tuamu. Adrian berbicara setelah beberapa menit terdiam. Senyum sinisnya terbit saat melihat teman masa kecilnya itu mulai menangis. Aku mohon maafkan aku, Adrian. Aku mengaku bersalah. Aku buta karena ingin memilikimu. Tapi tolong jangan minta aku untuk pergi. Bukankah kita sudah berteman sejak kecil? Ucap Erika berusaha melunakkan sikap keras Adrian. Tapi aku sudah tidak bisa menganggapmu sebagai teman lagi. Erika melangkah maju dan mendekati Adrian. Tetapi pria itu malah membuang pandangan ke arah lain. Seolah enggan untuk mendengar apapun ucapan Erika. Dan wanita itu paham betul karakter Adrian. Ia tak memiliki hati yang cukup baik untuk memaafkan kesalahan seseorang. Wanita itu terduduk sambil menangis. Jika biasanya ibu menjadi pembela untuknya. Namun kali ini tidak lagi. Ibu hanya duduk di kursi dengan raut wajah masih shock. Bruno. Kita pergi dari sini. Adrian membalikkan tubuhnya. Namun, tak lagi menemukan Naomi di belakang punggungnya. Pandangannya lantas mengedar mencari. Di mana Naomi? Sepertinya ke toilet, Tuan. Bruno cepat-cepat menyahut setelah melihat tuannya kebingungan. Tadi saya melihatnya pergi ke belakang. Oh, sambil menunggu. Adrian memilih duduk. Beberapa kali ia melirik arah jarum pada arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah beberapa menit. Seharusnya Naomi sudah kembali sejak tadi. Kamu yakin melihat Naomi ke toilet? Iya, Tuan. Saya melihatnya sendiri. Baiklah. Aku akan menyusulnya dulu. Jangan-jangan dia sakit. Ia segera bangkit meninggalkan tempat duduknya menuju toilet. Kini yang harus ia lakukan adalah mengungkapkan perasaannya kepada sang istri. Memulai semuanya dari awal dan menjadi pasangan suami istri normal. Pintu kamar mandi yang tertutup rapat membuat Adrian memilih menunggu sebentar. Naomi, kamu di dalam? Tanyanya sambil mengetuk pintu pelan. Apa kamu sakit? Mari kita pulang saja. Senyap. Tidak adanya jawaban dari dalam membuat Adrian mulai panik. Pintu ia ketuk dengan kuat hingga membuat Bruno nyaris terlonjak dan segera menyusul tuannya. Ada apa? Tuan, minggir. Aku mau dobrak pintunya.
Adrian mendorong Bruno kala menghalangi jalannya. Tapi kenapa harus didobrak? Anda kan bisa mengetuknya. Ucapan santai Bruno membuat Adrian mendengkus marah. Tubuh Bruno seperti akan terbelah menjadi dua bagian saat Adrian menyorotnya tajam. Sudah kulakukan sejak tadi, ujarnya. Hampir berteriak saking kesalnya. Tetapi meski begitu, Bruno masih berusaha bersikap tenang. Sepertinya ia paham betul cara menghadapi tuannya. Kalau begitu kenapa tidak dibuka langsung saja, Tuan? Kalau didobrak, Anda hanya akan merusak pintunya. Ucapnya masih berusaha tenang. Lalu, berjalan menuju pintu. Pintu kokoh itu terbuka setelah Bruno memutar gagangnya. Hehe, benar kan? Pintunya tidak terkunci. Anda bisa masuk tanpa harus mendobrak. Hampir saja Anda membuang-buang energi untuk mendobrak pintu yang tidak terkunci. Ingin sekali Adrian memaki Bruno habis-habisan. Wajah menyebalkan itu selalu berhasil membuat emosinya naik turun. Tanpa menunggu, kakinya segera melangkah memasuki toilet. Naomi,